Gas, ayo guys, ayo aku mau arep gawe konten iki. Ngitung-ngitung siji loro telu ono rondo rupane ayu. Kali ini aku mau ngajarin lagi cara ngitung volume. Ini ukuran mejanya banyak banget, ada sekitar 100 lebih meja. Tapi saya nggak fokus di motif, masalah motif-motif itu udah banyak pelajaran yang udah banyak saya jelasin. Tapi sebenarnya untuk di video saya yang mengenai hitung-menghitung itu udah banyak ya. Tapi saya ini mungkin kali ini mengenai menghitung tapi terus dengan langsung tak tuangkan di medianya. Nah, kita nggak fokus mengenai motifnya atau mengenai keterangan meja ini ya, tapi saya kali ini fokus mengenai cara menghitung. Epoksi ini saya memakai yang jenis super leveling, perbandingannya 3:1. Jadi saya memakai ketebalannya 2000 mikron. 2000 mikron itu sama dengan 2 mili. Nah, cara ngitungnya itu gampang. Lebar kali panjang, terus kali ketebalan. Tapi biasanya saya ketebalan itu saya dulukan. Contoh 0,2 itu ketebalannya 2 mili atau 2000 mikron. Nah, lebarnya meja ini 70 cm, tinggal dikalikan 70. Nanti panjangnya 120, tinggal dikalikan 120. Saya ulangi lagi, 0,2 kali 70 kali 120. Ketemunya 168 atau 1 liter 680 mili. Nah, karena rasio berat jenisnya epoksi yang super leveling ini hampir sama dengan air, artinya dia tidak ada perbedaan ya antara liter dan kilonya. Ya mungkin sparenya dikit sih, sekitar 50 mililiter, dan saya rasa juga nggak terlalu signifikan. Tapi ada juga epoksi yang sparenya terlalu banyak. Misalkan ada di beberapa produk, itu tergantung brandnya juga, ada sparenya sekitar 300 mili. Misalkan isinya 1,5, kalau kita literkan menjadi 1,2. Ada juga yang 1,3. Itu tergantung brandnya dan tergantung formulasinya gitu. Dan saya juga nggak akan menjelaskan itu karena itu bukan difokuskan di video ini. Tapi saya menjelaskan mengenai cara menghitung dan pemakaian bahannya. Saya ben resik tanganku, rusuh. Jadi gini ya, saya pakai kalkulator ngitung-ngitungnya biar gampang. Jadi saya tadi menghitung ketemunya 1,680 atau seliter 680 mili. 1700 itu pembulatan dari 1680, artinya yang 20 saya tambahin menjadi 700. Itu saya bagi menjadi 4. Nah, ketemunya 425. Jadi 425 itu untuk hardenernya, nanti selebihnya baru epoksinya, totalnya menjadi 1700. Nah, jadi cara menghitung atau membandingkan antara hardener dan epoksinya itu sangat gampang ya. Tapi kalau misalkan ada perbandingan 2:1, kalian tinggal bagi 3. Artinya setelah ketemu volumenya, jumlahnya, kalian bagi 3. Yang 1 buat hardener, yang 2 buat epoksinya. Atau misalkan ada epoksi yang 4:1, nanti kalian tinggal bagi 5. 1 hardener, 4 epoksi. Kayak gitu ya. Kali ini saya memakai 3:1, tinggal jumlahnya saya bagi menjadi 4. 1 hardener, 3-nya epoksinya. Nah, saya memasukkan epoksinya dulu. Nanti epoksinya ketemunya di angka ini, 425 di sini. Nah, kebutuhan saya 1700 di sini. Ini nilai totalnya. Nah, ini saya sudah masukkan hardenernya. Terus saya masukkan epoksinya. Ini total menjadi 1700. Oke, jadi sangat gampang, mudah, dan sangat membingungkan. Nah, untuk mengenai teknis pengaduan dan lain-lain ya sebenarnya sudah banyak saya jelaskan di channel ini. Di belakang saya masih ada aktivitas, kita dibantuin banyak orang karena mejanya lumayan banyak. Ini ada sekitar 50 meja. Besoknya juga banyak 50 meja karena ada ratusan meja. Ini top table-nya aja yang kita produksi di sini. Untuk kaki-kakinya ada di tempat lain, di workshop lain yang memproduksi untuk bagian kakinya.
Nah, mengenai pengaduan tadi udah saya jelasin di video-video yang lain juga sudah banyak ya. Ini saya fokus untuk teknik menghitung. Nah, ini langsung saya tuangin. Sangat gampang. Ini saya memakai garuan kayak untuk boyo ya, walaupun sebenarnya yang ngorak-ngarik boyo juga. Boyo itu maksudnya itu buaya darat bro, jadi buaya darat megang untuk boyo. Jangan heran kalau di sini banyak buaya karena darat ya, laki-laki memang buaya darat ya Mas ya. Nanti tak kasih lihat aktivitas kita sehari-hari. Di sini juga banyak tim kita yang bantuin, bukan saya sendiri. Ada juga yang nanyain, misalkan mau ngelamar kerja, wah saya itu kereng bro, jangan ikut kerja di sini. Saran saya jangan ikut kerja, karena saya itu orangnya itu terlalu ngoyo, gerusa-gerusu. Kalau kerja itu nggak bisa nyewantai. Jadi kalau nggak tahan, ya udah pasti. Ini aja kemarin baru 2 hari udah pindah karyawan, saya itu 10 orang. Jadi bentar ganti, karena saya orangnya kereng itu guala gitu loh ya. Nah nanti tak tunjukin aktivitas saya sembari pikirkan darmi sejenak lah ya. Nah karena sudah tertuang, itu kan masih ada bubble ya, bubble itu untuk bro. Jadi kayak buaya-buaya darat gitu memang banyak untuknya. Jadi bubble ini sebenarnya sindiran buat saya ya, karena buaya darat yang nuang. Ini untuk atau bubble itu harus kita hilangkan pakai tors. Nah, apakah bisa pakai pemanas yang lain? Saya rasa ya paling efektif itu pakai tors. Ya, tors juga harganya nggak mahal. Ini paling harganya 60.000. Terus gasnya ini ada di Alfamart, Indomaret banyak dijual. Ya, kalau beli ini di toko-toko pecah belah, kompor gas, kompor yang ngompor-ngomporin orang gitu. Nah, itu ada. Ya, jangan kayak orang susah lah zaman sekarang. Kalau kita mau nyari-nyari sesuatu di Tokopedia, di Shopee, di rumahnya Pak ini, Pak Inem itu banyak juga mereka jualan. No, jadi bubble-nya itu kalau kita tors pada jeblok langsung leveling atau merata. Jadi sangat gampang ya. Tutorialnya kali ini nggak perlu yang susah-susah. Nanti kalau terlalu susah nyusahin orang juga nggak enak sama tetangga gitu ya. Nah cuman satu intinya saya pesen, kalau pakai epoxy yang jenis super leveling apapun itu produknya, jangan sampai medianya, maksudnya media itu ya iki loh bro, triplek rupane ireng iki. Itu jangan sampai miring, harus kita waterpass dulu. Jadi setelah di waterpass benar-benar datar, baru kita tuang epoxy. Karena sifat self leveling atau merata dengan sendiri, dia kalau medianya miring, dia ikut miring bro, ketebalannya itu tebal tipis gitu, karena sifatnya seperti air. Nah itu yang dinamakan kategori self leveling atau merata dengan sendirinya gitu. Dan mungkin teman-teman juga sangat mudah memahami karena hal seperti itu kan sangat gampang ya dimengerti. Nah ini kan sudah rata, lembut, halus seperti pipinya Darmi. Kalian kalau belum pernah megang pipinya Darmi, jangan megang-megang, tak kuploki bro. Oke, nanti saya liatin aktivitas saya. Cekidot.
tadi saya nuangnya itu nggak sama, maksudnya waktunya itu nggak barengan. Nah ini kan yang udah paling duluan, ini saya buka. Karena untuk di epoxy super leveling 3:1 ini biasanya saya buka lakban itu di angka 60 menit. Nah itu pun tergantung kondisi cuaca. Kalau cuacanya panas makin cepat biasanya, tapi ini di kondisi panas biasanya memakan waktu 60 menit. Tapi kalau di kondisi dingin bisa mencapai 1,5 jam atau ya kurang lebihnya 90 menit. Nah ini kita buka lakbannya. Nanti teman-teman bisa melihat aktivitas kita sehari-hari untuk mengenai pekerjaan kita ya di resin art. Oke, selesai sudah. Tapi ini saya fokus untuk tadi menjelaskan mengenai menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mengenai ukuran tinggal dirubah aja. Ini kan saya hanya membuatkan contoh. Lebarnya 70, panjangnya 120. Nah, ketebalannya juga bisa diatur. Misalkan tebalnya 1 mili atau 1000 mikron atau 2000 mikron. Ini 2000 mikron ya, tadi udah jelas. Terus ada yang 3000 mikron dan seterusnya. Kalau di bawah 1 cm itu kalian ngitungnya 0, sekian, tergantung angkanya. Kalau 1 ya 1, kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, dan seterusnya. Nah kemudian kalau di kelas casting yang meja-meja revertable itu kan makin banyak, tentunya volumenya juga butuh epoxy makin banyak. Makanya kalau untuk membuat meja revertable atau kayu yang dicor pakai resin itu justru habisnya jauh lebih banyak. Sementara kalau kita bikin jenis yang coating, ini masih kategori coating ya. Saya standarnya sih minimal 2000 mikron atau 2 mili. Tapi kalau casting bisa 5 cm, 10 cm, dan seterusnya. Tentunya butuh volume yang makin banyak dan harga mejanya juga makin mahal. Tapi beda level ya, artinya kalau untuk mengenai art di resin art itu yang revertable itu biasanya kelasnya memang high class, jauh lebih tinggi ketimbang yang main dekoratif atau main coating. Jadi misalkan teman-teman mau nuang yang ukurannya 2 meter, panjangnya 3 meter atau 10 meter, tinggal dikalikan aja ketebalannya berapa yang kalian inginkan, lebar mejanya berapa, panjang lebarnya berapa, nanti ketemunya berapa. Kalau 1000 itu berarti sama dengan 1 liter atau 1000 mili ya, kurang lebihnya gitu. Nah kalau ketemunya 2000, 3000, 4000 dan seterusnya, itu menandakan ya makin banyak, intinya gitu. Oke, karena saya nggak fokus untuk mengenai tutorial karena udah banyak banget tutorial mengenai cara pengadukan, cara menuang, cara membuat substrat yang benar. Itu udah banyak ya, video-video saya udah banyak banget. Nah, kali ini saya fokus untuk ngajarin cara menghitung volume. Nah, tadi juga teman-teman udah lihat sekilas mengenai kegiatan kita sehari-hari. Ya, beginilah ya namanya orang kuli juga. Saya kuli bro, nggak ada bos di sini. Jadi udah nggak usah jadi-jadian, nanti kayak orang jadi-jadian. Kita mau lanjut aktivitas, ini udah kering, tim sedang merapi-rapikan bagian bawahnya. Nah kalau untuk merapikan bawahnya ini ya biasanya pakai gerinda ya, nggak perlu pakai alat-alat yang lain-lain. Kalau mau pakai alat lain-lain, kalian punya alat yang lebih canggih juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kami pakai mesin gerinda, pakai amplas gitu. Di sana lagi ada 10 orang yang bersihin-bersihin bagian bawahnya, ngerapiin, karena meja ini lusa mau dikirim ke rumah yang pesen gitu.
Oke, sebentar lagi saya mau ngopi. Ini kayaknya ngopinya harus di Gunung Pangarangau kayaknya ini yang enak, di puncak sana ya, di puncak Bogor bro, Pangarangau tuh bro, jangan kayak orang nggak ngerti aja ya. Zaman sekarang kalau saya nyebut apa gitu cari aja di Google Map atau di Tokopedia atau di Google, pasti paham. Oke, tunggu video selanjutnya, like, subscribe jangan lupa. Ciao.